إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين أما بعد. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendapatkan nikmat dunia itu kita harus berusaha. Bahkan kaitan dengan pekerjaan, supaya kita mendapatkan pekerjaan yang mapan, gaji yang mencukupi, gaji yang melimpah, itu pun juga banyak hal yang harus kita lakukan untuk menuju hal tersebut. Lebih-lebih ketika kita menjadi seorang muslim yang mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus berusaha lebih dibandingkan orang sekitar kita supaya mendapatkan surga yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah menyabdakan kaitan dengan perbandingan orang yang masuk surga dan masuk neraka. Kalau ada orang 1000, maka yang masuk surga itu cuma 1 saja, selainnya akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min syarri dzalik. Tentunya untuk menjadi orang pilihan ini, salah satu yang masuk ke dalam surga itu tentunya harus berusaha lebih dibandingkan manusia kebanyakan. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu marilah kita menjadi seorang muslim yang hakiki, muslim yang menjalankan syariat Islam, menjalankan perintah Allah dengan baik, meninggalkan larangan Allah dengan baik, dengan usaha meninggalkan larangan Allah tanpa terkecuali. Selain itu, perjalanan kita nanti di akhirat pun juga harapannya mulus. Tapi dari beberapa ayat, beberapa hadis disebutkan bahwa setelah hari kiamat itu masih banyak hal yang harus kita lakukan sehingga kita nanti pantas masuk ke dalam surganya Allah. Setelah terjadi hari kiamat, ditiup sangkakala yang kedua, lantas manusia semua bangkit. Setelah bangkit, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar yang tanahnya tidak seperti tanah sekarang, langitnya tidak seperti langit yang sekarang. Tanahnya dibikin datar oleh Allah, langitnya dibikin matahari dekat 1 mil dari buminya, untuk menunjukkan bahwa saking panasnya pada waktu itu. Bahkan dalam surat Al-Ma'arij disebutkan fi yaumin khamsina alfasana. Jarak waktu yang terjadi di situ itu selama 50.000 tahun. Untuk apa? Untuk menunggu hisab dari Allah. Nanti silakan boleh juga dibuka dalam hadis Nabi SAW. Dalam waktu nunggu ini sampai banyak manusia yang datang kepada Nabi Adam supaya menghadap kepada Allah, segera dilakukan hisab, segera ditunjukkan mana ahli surga, mana ahli neraka. Ternyata Nabi Adam tidak mau, karena pernah menyebabkan manusia turun jadi yang sebelumnya ahli surga menjadi ahli dunia ini, tinggal di dunia. Nabi Ibrahim pun juga diperintahkan dan dihasung untuk menghadap Allah supaya segera ditentukan mana ahli surga, mana ahli neraka. Namun Nabi Ibrahim pun juga menjawab, saya pernah melakukan kebohongan, maka saya tidak pantas.
Sampai itu Nabi bergilir dari satu ke yang lainnya sampai Nabi Muhammad SAW dan beliau yang paling mulia di antara para nabi akhirnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas segera dihisab, dihitung, ditimbang amalnya dan diberikan setiap manusia catatan amalnya. Ada yang menerima dari tangan kanannya, ada yang dengan tangan kirinya, ada yang dengan tangannya, ada yang dari arah belakang punggungnya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kita harus memilih menjadi orang yang menerima dengan tangan kanan. Milih di sini tentunya harus diusahakan sejak di dunia. Setelah menerima itu semua, nanti semua manusia akan lewat di atas neraka. In kuntum illa wariduha, disebutkan dalam surat Maryam. Semua dari kalian pasti melewatinya, melewati neraka. Di sana ada sirat, ada jembatan. Sering kita dengar bahwa jembatannya itu setipis rambut dibagi 7. Wallahu ta'ala alam bisawab. Intinya di sana kita harus menyeberang kalau pengen masuk ke dalam surga. Dan ada yang kecepatan seperti kilat, ada yang seperti angin yang kencang, ada seperti angin yang sepoi-sepoi, ada yang seperti orang lari, ada seperti orang jalan, bahkan sampai ada yang ngesot. Na'udzubillah min syarri dzalik. Sudah cuma yang dirahmati oleh Allah, harapannya kita juga selamat dari jembatan itu. Karena kalau tidak selamat jelas masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min syarri dzalik. Dilanjutkan setelah itu nanti silahkan dibuka surat Al-Hadid, disebutkan di sana bahwa orang-orang beriman akan berjalan di tempat yang gelap menggunakan bekas wudhunya yang bercahaya, anggota tubuh yang bercahaya karena air wudhu digunakan untuk sholatnya. Ketika orang yang pernah sholat itu saja, ya mungkin mereka juga akan mendapatkan cahaya yang sama. Namun kalau orang beriman cahayanya akan terus menerus sampai masuk surga. Adapun cahayanya orang yang pernah sholat itu akan meredup di tengah jalan. Disebutkan dalam surat Al-Hadid kaitan dengan ini, yauma yaqul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihi al-'adab. Di hari itu akan ada orang-orang munafik dari kalangan laki-laki dan perempuan. Mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami akan minta sedikit cahaya dari kalian. Namun orang beriman itu tidak mau memberi cahayanya. Cahaya ini dari bekas wudhu kita yang kita lakukan tiap mau melakukan sholat. Lantas orang-orang yang beriman mengatakan kilar ji'u wara'akum, kamu balik ke belakang sana, pasti kalian akan mendapatkan nurat, faltamisu nurat faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihi al-'adab. Lantas orang munafik mundur, orang beriman tetap maju. Lantas Allah kasih pembatas di antara keduanya, yang di luar mendapatkan rahmatnya Allah, yang di dalam akan mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Kalau boleh dikatakan itu saringan kedua supaya seseorang bisa masuk surga atau tidak dilihat dari situ. Adapun saringan yang terakhir nanti dibuka surat Al-Kautsar dan hadis-hadis kaitan dengan telaga Kautsar. Rasulullah itu ketika orang-orang beriman menuju telaga Kautsar, Rasulullah sudah duduk di telaga Kautsar itu, akan menunjuk orang yang mana yang boleh minum. Orang-orang yang beriman itu bisa minum dari telaga Kautsar itu. Bila mana dia bisa minum dari telaga, maka dia tidak akan haus selamanya, pasti akan masuk ke dalam surga. Karena telaga Kautsar itu adalah muara dari semua sungai-sungai yang ada di surga. Namun perlu diketahui bahwa ada satu kelompok orang yang akan disingkirkan dari telaga Kautsar, padahal dia sudah selamat dari saringan-saringan sebelumnya. Ternyata mereka itu adalah ahli bid'ah.
Ketika orang-orang berbondong ingin minum telaga Kausar, langsung disingkirkan oleh malaikat, dikumpulkan, mau dimasukkan, dilarang untuk minum di telaga Kausar. Akhirnya naudzubillah min syarri dzalik, mereka akan masuk ke dalam nerakanya Allah karena mereka melakukan hal-hal yang bid'ah. Mereka itu adalah orang yang melakukan yang dikatakan ibadah namun tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan contoh dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, dengan cerita ini tentunya kita harus lebih hati-hati untuk masuk ke dalam surga. Tentunya kita harus semaksimal mungkin berusaha dengan ibadah kita, jangan sampai kita santai-santai sesuai dengan yang penting jalan hidup seperti aling-aling gitu aja, enggak. Kita harus usaha maksimal untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di awal tadi udah saya sampaikan, kalau ada 1000 orang maka yang masuk surga cuma satu saja, dibandingkan 999 yang lainnya itu akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk jadi yang satu ini kita harus lebih giat lagi dalam beribadah, mengikhlaskan semua ibadah kita. Lebih-lebih bentar lagi kita masuk ke dalam bulan Ramadan, maksimalkan, manfaatkan bulan Ramadan untuk melakukan ibadah-ibadah supaya kita tambah semangat, pahalanya dilipat gandakan dan harapannya itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aminin al-faizin wa adkhalana fi zumratin wahidin wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu warasan minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma shfil marda minna wa min jami'il muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.